tidak benar, ya dukung aja yang difitnah itu untuk melakukan proses hukum yang bagus ya kan. Supaya apa? Supaya perilaku-perilaku yang tidak terpuji jangan sampai ada menyusut di dalam kalangan apologes. Seperti itulah dulu. Halo Putra, Eh, bagaimana? Ya, silakan Master apa? jadi kalau itu benar ya, aku sebenarnya ini kalau seandainya itu benar yang sampaikan teman-teman mengenai doxing data, kan kita tahu bahwa MP ini itu lawyer ya, pengacara, dan tahu membuka data orang pribadi itu di depan umum itu punya sanksi pidana ya. Ada sanksi pidananya. Nah, jadi apa relevansinya dialog kita ini dengan membuka nama kampus, data pribadi di depan apa segala macam doxingnya itu? Itu sekali lagi kalau itu benar ya, saya belum tahu apakah itu benar apa enggak tentang doxing itu saya berdasarkan dari typing. Tolong jangan dipotong. Tapi kalau itu benar, sebenarnya itu punya sanksi pidana doxing data pribadi, nama kampus, NIM, dan wajah orang juga, KTP orang juga. Membuka kalau orang itu nggak mau bisa di ini loh, bisa disanksi pidana sebenarnya. Jadi ya harusnya di tuduhannya apa dulu, dialah yang membuktikan. Jangan dulu buka semua data punya orang. Ini kan gimana ya? Citra lawyer tiba-tiba seperti ini. Itu aja dulu Pak Erben. Makasih Pak Erben. Oke, Putra, silakan. Apa mau ditanya atau ditanggapi Putra Anggara? Ya, Shalom Le. Ya, salam, salam, monggo. Saya memang Bagaimana? ya saya menanggapi apa tadi yang sudah kita diperdengarkan dan tanggapan beberapa kawan tentang dunia apologet yang carut marut akhir-akhir ini. Kita perhatikan itu sangat jauh berbeda dengan ketika belum ada TikTok dengan ada YouTube. Ketika di YouTube saya lihat begitu kompaknya satu dengan yang lain, dan kemudian saling mendukung, menyerang sebelah, dan juga pemberitaan firman Tuhan. Tetapi ketika sudah ada TikTok, di awal-awal TikTok ini saya ikuti, karena dari Zoom juga sudah saya ikuti, dan juga saya ikuti juga live ketika masih sebelum di TikTok. Saya sangat terkagum lah, artinya TikTok itu jadi euforia bagi penonton ya, melihat dunia ada hiburannya, ada begini. Tetapi dengan bermunculnya yang mengaku para apologet, ya, awal-awalnya saya tahu memang sungguh-sungguh mereka murni di dalam pelayanan. Tetapi dengan bertaburnya gift-gift itu, mereka tidak berjaga-jaga lagi, tidak dengan raw human, ya, karena ujung-ujungnya larinya ke gift, ya, dan itu sangat berbahaya. Dan kemudian adalah dunia, kemudian di sini di publish inilah, karena kalau orang ingin diviralkan, banyak orang yang ingin diviralkan ya, ingin pansos. Tapi ketika orang tidak ada yang memberi gift atau apapun namanya, mulai senggol kanan dan senggol kiri. Dan lebih sadisnya, saya tidak pernah sebenarnya masuk di dalam dunia apologet. Saya di bawah aja. Saya adalah pendua syafaat. Saya juga memperhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh memberi hatinya untuk pelayanan. Maaf, saya kurang sehat. Jadi seperti itu. Kemudian sekarang ini saya baru buka ini juga ketika mulai dari bulan 1 tahun 2025 sudah ada gejala-gejala yang tidak sehat di dunia apologet ini. Ya. Semua mengatakan dia paling pintar, dia paling tahu Alkitab, dia paling Tritunggal, soalnya paling semua. Ya, tapi tidak ada satupun sifat saya lihat rata-rata ya, tidak semua sih, dengan rendah hati dan saling mendukung satu dengan yang lain, saling menutupi kalau ada kekurangan selip lidah kawan di dalam satu narasi, tidak harus di blow up, tapi diluruskan dan akhirnya tidak menyerang pribadi.
Apa yang dilakukan oleh Erben dengan beberapa orang saya lihat, ya artinya mereka jujur, artinya kalau memang salah, tapi tidak menyerang pribadi. Ini saya perhatikan ini sudah jadi larinya ke fitnah, ya, larinya ke fitnah dan juga uang. Karena beberapa orang juga pernah menghubungi saya, si Anu masuk penjara, tolonglah begini dan ingin begini. Awalnya kita lihat, awalnya itu bagus. Tapi sekarang ini kita perhatikan saudara-saudara, ini sudah bukan lagi apologet, sudah polemingus yang diisi para tikus. Kenapa saya katakan demikian? Alangkah sangat menyedihkannya. Persoalan kecil harus di blow up, pribadi orang dibuka siapa sianu, dan juga kalau benar seperti yang dibilang si Erben tadi itu, kalau memang dia salah buka aja supaya tahu. Tetapi ini semua jauh dari kenyataan. Kenapa saya katakan jauh kenyataan? Contoh, ketika dibilang si Pak Safruddin ada berhubungan dengan si Ibu Sofiatul, itu kan fitnah sangat kejam itu, ya. Kemudian si Edi sedang melakukan ini. Karena apa? Saya tahu mereka siapa, saya dekat dengan mereka di sini. Rumah saya tidak jauh. Dan saya tahu gerejanya. Dan tidak terlalu gampang menuduh bahwa dia di gereja Saksi Jehovah. Sama sekali tidak ada seperti itu. Karena kami satu gereja juga. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kehadiran daripada kalau tonton itu herder itu. Itu ada orang-orang senior sebenarnya itu, ya. Ada Pak Putih dan lain sebagainya. Memperhatikan ini sekarang ini tidak benar lagi. Karena sudah saling tilep masalah duit. Ya, sudah berani mengaku bahwa dia pendeta sekalipun dia tidak benar seperti itu. Membuka data-data seperti itu. Karena apa? Karena sudah menyerang satu dengan yang lain. Oleh karena itu yang saya maksudkan di sini, marilah berbalik, saling mendukunglah satu dengan yang lain, ya. Kemarin saya lihat itu, saya sangat bangga ya ketika Justin dengan saudara Edis berdamai. Tetapi kemudian dimunculkan lagi ribut di belakang di penginjil TikTok. Itu saya pikir bukan dunia TikTok, bukan dunia penginjilan lagi namanya semua seperti ini. Bukan apologet yang benar lagi. Sangat berbahaya seperti ini ya. Mengedepankan keegoan di dalam dunia pertiktokan. Ya, maaf saya katakan juga jujur aja ya, maaf dulu Pak Erben. Saya lihat juga pendeta yang ada di Komal ini yang mengaku pendeta bukan menjadi gembala, malah jadi kena virus, ikut mempertontonkan bahwa si Anu itu sesat dan ini sesat. Itu tidak benar. Seharusnya para pendeta yang ada di Komal ini yang 12 jam dia bersiaran, kita tahu kan ada beberapa pendeta bukan termasuk pendeta palsu maksud saya ya. Ya, seharusnya dia itu adalah menjadi juru damai. Ya, harus berpihak di semua pihak dan bukan membela kesalahan, tetapi dia harus jujur. Saya ikuti dia apa yang dilakukan oleh Erben ini sangat bagus sekali. Dia tidak membela kalau dia katakan salah-salah, tapi tidak pernah menjas orang sampai menyerang pribadinya, membuat fiti-fiti seperti ini, telanjang maaf kata seperti ini. Itu tidak benar semua. Bahkan sekelas Paulus Jang datang ke Amerika ini, saya tahu persis. Dia menciptakan si Anu begini-begini, itu omong kosong semua. Sekarang dunia perapologetan ini sudah sangat mempermalukan, bukan lagi mempermuliakan Tuhan. Sudah mempertontonkan keangkuhan dan keegoan masing-masing. Ya, ingat saudara-saudara, seperti yang Anda beberapa orang apologet mengatakan, kami sudah separuh di penjara. Itu benar. Oleh karena itu, apa salahnya para apologet ini bersatu? Dan memang kalau memang dia di situ ada skandal-skandal harus dibuka supaya bersih apologet ini dari kotoran-kotoran sampah-sampah seperti itu. Nah, kita perhatikan sekarang ini. Lalat hijau berkumpul dengan lalat hijau. Yang dulu bertikai sampai kejar-kejaran, sampai saling buduhan. Sekarang satu Komal. Ya, karena tahu saya, pernah diminta tolong sama saya juga. Tapi begitu dia mengerikan mereka ini sekarang ini. Oleh karena itu, saya anjurkan kawan-kawan, para apologet, ya kalau mau moratorium lah. Undur dulu beberapa saat, apakah 1 bulan, 2 bulan, berdiam diri lah, berdoa, apa memang saya memang layak di apologet ini atau tidak. Supaya jangan kotor.
Itu yang saya maksudkan. Terima kasih kawan-kawan. Oke, jadi ini suara dari kita ya. Aku pun ya kalau memang benar perilakunya Yuli kayak gitu ya dibuka. Tapi jangan ada yang ditutupi, artinya apa? Supaya bersih. Tapi kalau tidak ada perilaku yang seperti itu dibuat kayak gini kan bikin gaduh. Tapi supaya ini clear ya, mungkin Yuli juga harus lapor aja polisi. Ya lapor, tapi kan akhirnya jadi energi terkuras untuk sesuatu yang tidak produktif kan di situ jadinya. Jadi artinya saya menyuarakan, ya murnikan hati lah dalam apologet. Ya kalau di tempat Edis ibaratnya banyak singanya, di kamu tidak ada singanya, ya udah kamu jadi singanya. Iya, enggak usah mengharapkan singa atau apa paus. Ya kita jadi pausnya. Kenapa rupanya? Ya di situ sih. Ya itu mungkin Miss Esther, coba apa yang mau disampaikan Miss Esther? Halo Miss Esther. Ya halo, selamat siang teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, aku juga sarannya sama Pak Erben. Teman-teman yang bisa melakukan tindakan hukum, lakukanlah segera. Dan lakukan di belakang layar aja. Tapi lakukan, artinya kita adakan pembersihan. Gitu. Karena kita juga nggak mau terima toh dikotori oleh segala tipu-tipuan di tempat kita melayani gitu. Dan itu juga memalukan gitu loh, mencoreng nama baik gitu loh, bisa jadi batu sandungan. Nah, tapi yang kita ini di depan layar kita fokus aja lah, serius. Kalau saya di tempat-tempat kemana saya pergi, saya sih udah fokus, sekarang udah lebih fokus pemberitaan yang bener lah, Injil Tuhan, daripada yang kayak gini-gini gitu. Karena nggak ada habis-habisnya, aku lihat nggak ada habis-habisnya. Dan kita ini pilih-pilih temen lah dulu. Kalau saya sih ya pilih-pilih temen lah, karena nanti kita bisa terkontaminasi juga nantinya. Terus yang di bawah saya rasa harusnya cerdas lah ya, bisa menonton. Biasanya orang yang menonton lebih jeli daripada pelaku. Harusnya kita tonton dan kita lihat siapa nih yang cocok untuk kita dengarkan gitu. Jangan ikut terbawa, apalagi jadi kompor. Dan usahakanlah yang di bawah itu jangan terlalu komen lah tentang yang perselisihan-perselisihan itu. Akhirnya kita jadi kompor walaupun posisi kita benar ya. Walau kita posisinya benar, tapi kalau kita sering-sering ngomong, itu kita tetap kompor juga teman-teman. Mau nggak mau. Gitu, kita tetap membangun atmosfer yang fokus ke permasalahan itu. Padahal sebagai penonton kita posisinya paling enak loh. Kita bisa melihat lebih jelas siapa sih yang benar-benar kita bisa dengarkan. Itu kalau kita mau diem. Tapi kalau kita ribut, kita ikut kompor, kita ikut kebakar juga biasanya. Serius, kita ikut kebakar juga. Itu aja Pak Erben ya. Buat saya sih lebih fokus pada teman-teman yang di bawah sih. Jangan mau makanya saya kan sarankan ya sama teman-teman. Oke. Dan saya coba melakukan itu ya. Contoh ada beberapa diksi Edis yang perlu dilengkapi. Tapi saya katakan kan perlu dilengkapi. Dan menurut saya juga kemarin saya sampaikan sama Ibu Sophie udah melakukan. Ya kalau ke depan dia juga melakukan ada kekurangan, ya tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kalau memang Edis ibaratnya ketika kita membantu dia untuk menjelaskan, dia bantah, baru kita berdebat dengan dia. Tapi masalahnya kan dia tidak mau menolak apa yang kita sampaikan. Contoh kayak kemarin, siapakah Yahweh itu? Yahweh itu ya Bapa, Firman, dan Roh. Cuma memang dia diskusi dengan kiamat, yang memang motivasi kiamat itu kan menjebak sebenarnya. Walaupun akhirnya kiamat mengakui Yesus dapat dipanggil Tuhan atau Tuhan, maka diturunkan. Artinya apa? Kiamat sudah mengerti sebenarnya esensi yang mau disampaikan oleh Edis.
Dan ini sudah menyampaikan bahwa Bapa, Firman, dan Roh itu sehakikat. Baru Yahweh itu siapa? Tapi diputar-putar, akhirnya Ya, kondisinya nggak bagus. kata-katanya aku juga nggak suka tuh Pak Erben. Ya sudah deh Ya, kok bisa kayak gitu. Jadi kiamat itu merasa dia paling ngerti tentang Tuhan. Udah pernah naik surga rupanya dia. ya itu makanya saya bilang, memang diksi Edis kemarin itu kalau Yahweh hanya kepada Bapa kan, kita juga sepakat bahwa Yahweh itu Bapa, Firman, dan Roh. Tapi itu sebenarnya sudah ditutup di kalimat awal, bahwa Bapa, Firman, dan Roh sehakikat. Tidak ada hierarki di dalam hakikat. Tapi di dalam Enggak. pewahyuan ya terlihat jelas. Nah itu. Perbedaannya begini loh. Aku ngomong sama Edis begini. Jadi ya Yod-Heh-Vav-Veh itu menurut dia menuju kepada satu pribadi yang namanya Bapa. Nah, kalau aku enggak. Jadi di dalam Alkitab itu Yod-Heh-Vav-Veh itu memang bukan satu person. Makanya beberapa kalau kita bedah kan waktu itu kita bedah tentang Davar Elohim, tentang Memrayat Yod-Heh-Vav-Veh. Bagaimana Yod-Heh-Vav-Veh ini bukan satu person. Nah, itu yang belum aku bicarakan dengan dia. But mungkin nantilah kalau pas kita ada waktu ya. Nah, itu sebenarnya Ya, di kenapa pandangan jadi? Edis itu bahwa Mesias itu adalah menyandang nama Yod-Heh-Vav-Veh. Di satu sisi betul, tetapi dia adalah Yod-Heh-Vav-Veh itu sendiri. Nah, ayatnya banyak kita bisa buktikan. Gitu loh. Jadi memang ada ayat yang menyatakan kemanusiaan Yesus, ada ayat yang menyatakan bahwa dia adalah Yod-Heh-Vav-Veh itu sendiri. Ayatnya jelas itu. Nah, itulah makanya doktrin Trinitas itu dibangun dari situ, gitu loh. Ya, tapi itu pengajaran yang cukup dalam. Itu untuk orang awam, aku rasa nggak bisa Pak Erben. Itu untuk orang yang memang aku bilang lebih ini. Kalau awam nggak masuk di situ. Gitu. Itu maksudnya. Makanya saya kan selalu mengatakan sama Justin juga, karena aku udah ngomong. Aku tidak mau menyalahkan total seseorang ketika membangun argumentasi yang salah menurut saya. Pak Erben aja Tapi dituduh saya historian kan? Iya, tapi saya akan membantu orang mengerti. Banyak orang menuduh saya nestorian, tapi ketika saya Enggak, itu cuma jelaskan, si Ahmad. Tapi Ya. juga saya dengar kemarin Pastor Cipto juga menyatakan bahwa itu namanya universalis. Universalisnya Trinitas betul, tapi yang lain juga tidak salah. Nah, kita dicap juga tuh universalis katanya. Pokoknya apapun langkah kita Pak Erben, itu tidak mungkin lepas dari pro dan kontra. Salah aja pokoknya di mata mereka. Gitu. Kalau udah satu salah tuh semuanya salah. Gitu, teman-teman. Aku sih makanya melihat saya itu kan ya. makanya saya mengambil langkah selama argumentasi saya tidak bertentangan dengan teks dan ayat Alkitab, baik konteksnya, maka itu akan kupegang. Tapi kalau argumentasi saya tidak sejalan dengan aliran teologi tertentu, bagi saya itu tidak masalah. Betul, perbedaan itu. Gitu. Saya juga jadi berpikir begini loh Pak Erben. Jangan-jangan nih ya, gitu. Suara mayoritas ini belum tentu betul. Terus terang aja, karena tadi seperti Amang Putra masih ya. Karena aku melihat begini loh. Aku percaya satu hal gini, when we believe the right thing, we will live the right things. Artinya gini, kalau kita percaya sesuatu itu benar, hidup kita itu akan berpadanan dengan iman kita itu. Nah, aku herannya orang-orang yang berpaham Trinitas itu, kok bisa cara hidupnya dan kesaksian hidupnya itu berlawanan dengan pengajarannya. Kalau Pak Erben mengikuti, saya merenungkan bahwa selama 7 tahun ini saya bergelut di dunia apologet. Orang-orang yang mendoxing data-data saya, menjual data-data pribadi saya, memfitnah saya, kemudian memeras saya, mengancam membun-bun saya dengan pistol, membakar keluarga saya dan rumah saya. Itu kok orang Kristen Trinitas semua Pak Erben. Saya jadi bertanya-tanya nih. Bukan saya meragukan Trinitas sih, tapi saya lagi diambang nih. Saya lagi diambang, saya memikirkan apa yang Edis katakan. Bahwa ternyata orang-orang ini, kalau mereka believe the right thing, kalau benar-benar iman Trinitas itu adalah iman yang mutlak. Saya mempelajari lagi nih, saya sedang mempelajari lagi teman-teman. Kalau betul iman Trinitas adalah sesuatu yang tidak perlu kita pertanyakan, dan itu mutlak doktrin ajaran gereja yang lurus. Kenapa orang-orang yang berpaham Trinitas ini kok kita lihat tingkah lakunya ya teman-teman ya, bukan hanya tingkah lakunya itu tidak berpadanan dengan doktrin-doktrin ajaran gereja. Bahkan yang saya terakhir ini memalukan sekali, memalsukan surat kependetaan. Ini memalukan sekali, dan itu dilakukan bukan orang Oneness ya, orang Trinitas.
mengumpulkan donasi, gereja orang lagi yang difoto, memakan donasi orang, memakan uang orang. Itu dilakukan orang Kristen Trinitas yang berpaham Trinitas. Kemudian apa? Melakukan pengancaman dan pemfitnahan. Bahkan tadi yang Pak Erben katakan, mata pisau ini atau Robert William Raja ini, melakukan suatu doxing dan fitnah terhadap Yuli dengan Edi. Saya juga baru tahu itu tadi. Saya nggak tahu tuh, karena nggak mengikuti gosip-gosip begituan ya. Saya baru tahu juga dari tadi saya dikirimi videonya, Bang Edis tadi diputarkan. Dia melakukan satu fitnah bahwa Yuli dan Edis ini melakukan chat mesum. Dan itu dilakukan oleh orang yang Robert William Raja ini mengatakan dia berpaham Trinitas ketat. Artinya dia betul-betul orang yang paling tahu Alkitab nih. Nah, saya sedang diambang menarik kembali pengertian saya tentang kebagaimanaan Tuhan itu. Ya. Apakah ini betul karena doktrin gereja yang dipaksakan atau memang itu ada di dalam Alkitab kita? Karena saya melihat orang-orang yang berpaham Trinitas telah melakukan pemalsuan, penipuan, pemfitnahan yang keji terhadap saudara Kristennya sendiri. Saya belum melihat itu di orang Wanes. Selama saya 7 tahun, yang paling parah itu cuma PS Sarah. Itu PS Sarah tuh yang kalau kalian tahu ya, namanya PS Sarah. Sekarang namanya udah tenggelam. But anyway, orang-orang Trinitas ini kok melakukan pengancaman terhadap saya, bahkan menipu uang, itu banyak banget itu. Ya. Penipuan yang dilakukan itu memalukan sekali. Menurut teman-teman tuh gimana tuh? Coba Misa Dasa. Kira-kira doktrin Trinitas ini bisa membawa kita kepada hidup yang benar apa justru melakukan penipuan, pemalsuan, pemaksaan, bahkan pengancaman pembunuhan terhadap saya? Coba nih, supaya iman saya nggak hilang nih. Yang salah itu sebenarnya bukan doktrin Trinitasnya, tapi manusia-manusia yang mengaku pemilik doktrin Trinitas tidak menghidupi teladan Kristus itu dalam dirinya. Makanya tadi saya bilang itu kan artinya ya kita harus membersihkan diri kita supaya gini. Makanya saya bilang awasi dirimu, awasi ajaranmu, supaya ketika kau membicarakan kebenaran, kamu sendiri jangan ditolak. Menurut saya ini perlu menjadi pisau yang tajam kepada diri kita, dan saya selalu mengupayakan ini kepada diriku. Makanya sejak ada TikTok, namaku tetap RBN Murid Setia. Karena hanya satu yang saya takutkan, saya takut kalau saya tidak setia kepada Yesus. Di situ, makanya saya tetap nggak ganti-ganti nama saya. Saya Begitu tetap juga murid. yang di Amerika ini Pak Erben, kalau ada skandal keuangan gereja yang baru-baru yang ditangkap adalah David Foster kalau saya nggak salah, itu di Florida. Itu skandal keuangan mereka parah-parah loh. Termasuk yang di Korea Selatan. Dan itu gereja-gereja berpaham Trinitas di situ. Well, saya belum melihat skandal keuangan dari gereja Saksi Yehova nih. Gimana nih menurut teman-teman? Keuangan gereja ya? Kalau Saksi Yehova mirip secara struktural kan satu sedunia. Sama seperti Katolik juga satu sedunia. Sama juga Advent juga satu sedunia keuangannya, sehingga jarang. Tapi mungkin di daerah-daerah kecil bisa saja terjadi. Contoh kayak gereja tertentu ada juga secara sinodal tidak ada masalah. Tapi di daerah ada orang yang tidak menyetorkan persembahan ke pusat. Ada juga saya temukan begitu. Tapi gereja itu artinya di sini besar ya, Amang Putra ya. Dan justru mau memberikan buah-buah yang lebat sekali di sini. Betul nggak, Amang Putra? Di tempat kita ini. Di California. Advent itu besar, Pak Erben. Dan bayangin mereka tuh punya rumah sakit yang gede, memberkati banget. Nomor 1 tuh, dia punya fasilitas medical kesehatan tuh number 1 di sini di California, di tempat saya. Terkenal seluruh itu rumah sakit Loma Linda terkenal seluruh dunia itu. Betul. Dan itu number 1 in the world, gitu. Dan keuangan mereka itu, perpuluhan mereka, Advent itu sangat ketat dengan perpuluhan, Pak. Anda nggak bisa nggak perpuluhan. Tetapi perpuluhan mereka itu dikelola secara bagus dan baik. Saya belum lihat, karena skandal-skandal perpuluhan dan skandal-skandal keuangan ini gereja-gereja Trinitas nih aku melihatnya. Betul nggak, Amang Putra? Pernah dengar nggak gereja Saksi Yehova punya skandal keuangan? Belum pernah saya dengar ya? Belum ada. Secara gereja, saya nggak pernah dengar tuh.
Yang saya herankan juga ketika saya flashback 7 tahun ke belakang, semua pengancaman terhadap diri saya, semua yang mendoxing, membuka data-data pribadi saya, yang memfitnah saya, itu orang Kristen Trinitas. So coba bantu saya coba. Because aku percaya pada satu hal. Joseph Prince mengatakan begini, if you believe the right thing, kalau kamu percaya sesuatu iman yang benar, you will live right. Kamu akan hidup benar. So bantu saya tidak kehilangan kepercayaan saya terhadap Alkitab saya. But bantu saya supaya tidak kehilangan kepercayaan saya kepada doktrin Trinitas. Coba bantu saya. Monggo silakan. Salam Pak Erben, salam Bu Sophie, Iya, halo, halo. salam Fed, salam Ebot, salam Pak Putra, salam Miss Halo. Anissa, salam Jos, salam teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Oke. Ya, mungkin ada mau bernarasi. Ibu Faith, gimana Ibu Faith? Betul apa kata Pak Masih bisa Erben? saya? Oke. Oh ya, silakan Pak Putra, silakan. Ya, baik. Saya terlepas daripada para apologet yang memperdebatkan Tritunggal ajaran apapun, tapi kami yang di penonton memperhatikan karakter, ya, tingkah laku ini yang kami lihat. Kalau ada saudara-saudara penonton di sini melihat ada tim herder, itu latar belakang oleh dari si Rudy kan, dan itu kita ambil stempel. Kenapa kami ada gabung di sana? Karena kami tidak ada yang bisa kami lakukan di tempat yang lain. Menyalurkan apa yang ada di dalam hati kami, unek-unek kami yang ada di diaspora atau di mana di seluruh dunia ini. Karena semua para apologet itu ketika kita masuk selalu mengatakan, siapa kamu? Open cam. Jangan sok-sokan di sini. Nah, sebenarnya kita hanya memberi masukan. Iya. Kok hilang suaranya Pak Putra? Pak Putra, habis suaranya kah? Halo, yang lain ada suaranya Pak Putra kah? Nggak ada, hilang Pak. Nggak ada, hilang. Oh, Pak. hilang ya. Hilang Pak. Hilang suaranya. Oke, Ibu Faith mungkin mau sampaikan sesuatu. Pak Putra lagi ada kendala kayaknya. Mas ya, shalom. Kalau aku sih ya, yang salah itu ya doktrin tuh yang kita yakini selama ini Tritunggal itu, kalau saya sih nggak ada yang salah dengan doktrin itu. Karena itu mutlak loh, salvation dan Tritunggal kalau buat saya ya gitu. Ya kalau orang-orangnya sih itu pribadi masing-masing ya teman-teman ya. Karena apa ya? Karena kayak tadi kata Bang Erben, dia tidak menerapkan ajaran Tuhan Yesus yang sebenarnya gitu loh. Tidak menerapkan dengan benar gitu. Jadi kita nggak bisa salahkan doktrin yang kita sudah pegang selama ini, dan itu juga diturunkan turun-temurun melalui bapak-bapak gereja yang harus kita pegang teguh ya. Karena itu tertulis di firman Tuhan gitu. Kalau ada yang salah dengan orang-orangnya, itulah yang harus kita perbaiki gitu loh. Kalau saya tidak mau menjadi hakim, karena saya pun punya banyak kekurangan gitu. Artinya kita sendiri masing-masing harus awasi ajaran kita seperti yang tertulis di Alkitab. Awasilah ajaranmu kan, bukan hanya itu ya. Karena kenapa kita juga harus mengawasi ajaran kita? Untuk kita-kita yang sudah banyak follower, artinya apa? Mau tidak mau kita sudah jadi apa ya, seseorang yang mungkin ya bisa dipanuti orang gitu. Artinya gini, kalau kita mengajarkan yang salah, bayangkan berapa banyak orang nanti mengikuti kita gitu. Kita harus bertanggung jawab untuk semua itu teman-teman gitu loh. Kalau saya sih lebih bertanggung jawab kepada Tuhan ya, bukan cuma kepada manusia gitu ya. Untuk kita masing-masing lakukan yang terbaik, nggak perlulah kita saling menghakimi satu sama lain ya. Tuhan Yesus yang menjadi hakim kita, itu aja Bang Erben. Ya itu, lanjut Bang Erben. Ini Ebot mau sampaikan apa Ebot? Tanggapannya Ebot? Iya bang, kalau menurut saya memang kalau agama itu nggak ada hakimnya sih bang. Jadi saya bingung juga, nggak bisa ngomong apa-apa ini bang. Saya nggak bisa ngomong karena masing-masing kan punya pemikiran sendiri yang kita nggak bisa paksakan. Tapi kalau misalnya dia tergerak oleh Roh Kudus, dia mengerti kebenaran, itu aja bang. Terima kasih bang. Ya, jadi artinya sikap-sikap dari apologet yang hilang arah ini berdampak secara menyeluruh, baik terhadap apologet yang masih menjaga kemurnian hati
bahkan berdampak kepada kekristenan, bahkan kepada doktrin Kristen itu sendiri. Jadi artinya menurut saya dari apa yang dilakukan, kritik-kritik yang tidak membangun itu merugikan kita bersama sebenarnya. Ya, merugikan. Karena waktunya jadi tersita habis hanya untuk polemik. Jadi artinya teman-teman yang masuk dalam dunia apologet selalu ya harus kita ulang-ulang, awasi dirimu supaya hidupmu jangan menjadi batu sandungan, dan awasi ajaranmu supaya ajaranmu jangan menyesatkan orang. Jadi kalimatnya awasi dirimu, awasi ajaranmu. Jadi diri kita yang pertama harus diperbaiki. Makanya setiap apologet itu harus punya waktu untuk saat teduh bersama keluarganya juga, ya kan? Baru apologet itu juga harus punya komunitas dalam pelayanan di gereja. Harus punya komunitas. Kadang kalau kita tidak punya komunitas, kita tidak ada kontrol. Dan menurut saya ini yang sangat penting. Saya juga punya komunitas kok. Di luar apologet saya punya komunitas. Pendeta saya dokter teologi. Saya nggak dokter. Tapi itu menjadi komunitas untuk saya belajar. Di situ. Istri saya juga sama kuliahnya sama seperti saya. Walaupun dia konsentrasinya pastoral counseling, saya teologi. Jadi artinya harus saling mengawasi. Jadi makanya ya sangat sayang sekali ya TikTok ini sekarang kan tak punya komunitas. Karena dia punya live sendiri, bermain sendiri, koin sendiri, semua sendiri. Akhirnya apa? Jadi buas. Beda kalau ibaratnya dulu komunitas Zoom. Di Zoom itu bisa kita persiapan, prepare sebelum kita berdebat. Bahkan tidak sungkan kita meminta data dari teman-teman untuk maju dalam pertempuran. Sekarang kan enggak. Pokoknya maju tak gentar, hajar semua. Gak ada masalah, diriku, begitu. Jadi artinya sekarang ini prosesnya disaring ini. Jadi sebelum disaring oleh Tuhan, mari saringlah diri sendiri. Kalau sampai Tuhan yang menyaring, repot. Iya, jadi biarkanlah diri kita dulu mengevaluasi diri kita. Jangan sampai Tuhan yang mengevaluasi, nanti bahaya. Nah, itu Betul. dari saya mungkin. Iya, itu Oke, silakan yang masukan lain. dari saya. Oke, ada yang argumen Ion atau Oke, si Pak, Jose? ya, Pak Erben, sedikit Pak Erben, saya Pak Erben ya. Dari narasi Bu Sopi sangat disayangkan ya, sekelas Bu Sopi seperti itu. Padahal Bu Sopi lebih paham, lebih tahu ayat-ayat Alkitab, ya, lebih tahu apa itu pengajaran, lebih tahu segalanya lah ya daripada yang lain ya. Sangat disayangkan Ibu ya. Kenapa sih ketika ada seseorang yang doktrin Tritunggal lalu mengancam Ibu, oh hanya doktrin Tritunggal nih yang mengancam saya ya. Lalu saya jadi ragu nih sama doktrin Tritunggal. 9 Nggak orang, seperti bukan itu. 1. 9 orang. Iya, 9 9 Pak. orang. Oke. Dari Oke, Bu. 2 dari WAFM, Oke, iya. 1 dari 2 dari Iya, CIA, Ibu. 2 dari orang CIA, Kevin sama Justin. Iya, 2 dari apakah orang itu WFM. mewakili 2 miliar orang Kristen di seluruh dunia, Ibu? Saya nggak bicara orang Kristen, saya bicara orang Kristen Trinitas. Iya, itu kan nggak mewakili orang Kristen Tritunggal seluruh dunia, Ibu. Nah buktinya tadi, Mikana bertentangan dengan saya, Mikana nggak pernah ngancam saya. Makanya Ibu, itu mungkin ya, Ibu kan udah tahu pengajaran. Ibu tahu perilakunya. Masa doktrin dibawa-bawa, Ibu? Siapapun ya, mau doktrin apapun, kalau perilakunya udah jahat ya jahat. Mau nggak punya doktrin, kalau emang udah baik ya baik. Islam ada nggak yang baik, Bu? Saya tanya. Ada. Ada. Artinya Banyak bukan tetangga Islamnya, gue ajarannya. juga ada yang Islam. Jadi ini Karena Bro mereka Ion, nggak paham tentang Islam. saya mengerti maksudnya Ibu Sopiatul. Ibu Sopiatul ada rasa kesal
kepada orang-orang. Oh, memang saya sangat kecewa, Nah, Pak itu. Erben. Iya itu. Jadi Saya artinya sangat saya kecewa dengan, memahami. apalagi dengan sikap mereka akhir-akhir ini, Ya, yang saya merasa paling memahami. dan paling sok, Enggak, Saya memahami. garis Jadi gini, Bro bawahi Ion, gini. bentar, yang bentar. menyerang saya Oke, dan oke. Bang Edi secara paling sok. Jadi mereka Ya, merasa tuh mereka bentar. yang paling tahu teologi dan paling pintar. Jadi gini, Bro Ion, artinya saya memahami apa yang menjadi maksud dari Bu Sopiatul. Ibu Sopiatul menerima kok Tritunggal, memahami sebenarnya, mengerti. Bahkan gini Pak Tetapi Erben, orang Kristen ya, Trinitas menuduh saya tuh sesat katanya. Bang ya Edi itu juga dia. sesat. Bahkan bisa mendoxing, kemudian mengedit foto-foto kami, ya foto saya dan fotonya Bang Edis, lalu memframing kami saksi Yehova, memframing kami Marsion, memframing kami apalagi terakhir ini Universalis, kamu memframing kami apa kemarin Ibu orang Apolonaris, terkenal, Ibu. Apolonaris Ibu katanya. orang terkenal. Ibu, sebentar, Ibu orang terkenal. Kalau Ibu bukan orang terkenal, nggak mungkin. Ibu orang terkenal dan Ibu harus tahu itu. Loh, kalau fitnah itu harus dibuktikan, Yon, bukan masalah terkenal apa tidak. Bukan di mana-mana kalau orang terkenal ya, Ibu makan es krim aja itu jadi bahan apa ya? Bahan gorengan. Iya, iya, betul. Jadi maksud saya Ibu tetap kokoh, tetap gigih gitu. Ibu tahu lah ayat-ayat Alkitab. Ibu tahu Oh, pengajaran. kalau saya tidak pernah terlibat masalah skandal keuangan. Ya, Bukan karena saya orang itu, banking, Ibu. saya tuh orang perbankan. Enggak, bukan gini, masalah, bukan maksud saya adalah saya bingung. ini bedanya nih, orang-orang Kristen Trinitas itu yang saya lihat tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan. Satu. Inilah. Ini. Yang kedua, Ibu, bukan hanya masalah Ibu. keuangan, Ibu jangan masalah tukang jangan- fitnah. Aduh, sulit ya Ibu Sophie. Kenapa sih agak kepahitan kayaknya nih Ibu sama orang-orang Trinitas nih. bukan karena gini ya. Jadi artinya Ya iyalah, kalau lihatlah Sophie, kelakuan mereka akhir-akhir Edis, ini. dan kawan-kawan itu kan dalam beberapa bulan ini kan menjadi sorotan dan tuduhan banyak. Saya juga termasuk. Cuma Tuh lihat tuh kenapa di bawah tuh saya? netizen. Tuh Kenapa orang-orang saya? Trinitas yang paling pemilik kunci surga tuh, bahkan memfitnah saya. Ini lihat nih, kalian baca nggak tuh di kolom komentar nih semua. Ya kayak begini kelakuan mereka tuh. Tahu Ibu, Pak Erben dan saya juga udah tahu siapa-siapa. Tapi apakah kita harus gimana ya? Sulit juga nih. Bu, Iya, jadi makanya aku bilang, makanya artinya gini ya, doktrin Trinitas tidak ada yang salah. Tetapi karakter orang yang percaya doktrin Trinitas itu yang harus diperbaiki. Baru ada juga orang mengaku paling Trinitas. Giliran ditanya, rupanya penjelasannya oneness. iya, Pak Nah, itu Erben, yang repot. Pak Nah, Erben. itu jadi artinya eh, sekarang ini perlu punya kerendahan hati untuk belajar bersama. Mungkin secara diksi kita tidak bisa sama, tetapi esensi yang kita bicarakan sama. Menurut saya nggak masalah. nggak masalah. Tapi Itu. kenapa ada perbedaan itu, Pak? Orang-orang ini yang merasa paling ortodoks dan paling benar Trinitasnya selalu menuduh orang lain itu sesat. Ya karena mereka melihat teologi itu menurut kacamata kuda. Makanya saya Itu yang saya sekarang, herankan. iya, sekarang kan saya menyuarakan pahami teks Alkitab dalam konteks Alkitab. Jangan pahami Alkitab berdasarkan aliran teologi. Kalau berbicara aliran teologi, maka alirannya sudah berbeda. Itu Gini jadi loh, Pak RB, pendekatannya contoh. sekarang. Nah, Ketika Pak RB diskusi sama Kiamat, tiba-tiba dengan cara pandang yang berbeda dituduh Nestorian. Betul nggak Pak Erben? tapi kan kutanya waktu itu Nestorian apa? Kan Ya kutanya. sama. Ketika contoh nih, ketika Bang Iris menjelaskan Yesus hamba Tuhan, Yesus punya Tuhan. Dia King Andas melakukan pernyataan yang sama, kenapa dia nggak dituduh saksi Yehova? Itu yang membuat saya sangat sangat kecewa sekali dengan sikap orang-orang ini. Gini, Kak Sopi ini lebih cenderung kemana, ke Trinitas kah, ke Saksi Yehova kah, atau Udah ke repot, ngapain sih bicara begituan? Ya, oh Ibu Sophie udah pasti Tritunggal. Tritunggal lah. Gini, Jadi- Pak Erben. jadi Dia, gini dia ya, belum tahu kalau- siapa saya rupanya Pak Erben. Iya, belum Iya. tahu siapa nih, baru kenal nih, nekat nyata. Bu Sophie, begini saya mau bilang Bu Sophie, ya. 1 Korintus 9 ayat 27. Semua melatih tubuhnya, ya, supaya pemberitaan Injil nggak ditolak ketika
diberitakan, itu poinnya. Jadi kalau mereka yang sosok Tritunggal Maha Kudus ya, lalu perilakunya begitu, mereka akan ditolak. Setiap hari kalau saya lihat di Komal-Komal tuh ya, ngomongin Edis, ngomongin saya. Nanti apalah kok diomongin, heran sama mereka ini. Bu, Ibu. Mengecewakan sekali orang-orangnya. Aduh, gimana Pak Erben? Kayaknya Bu Sophie terlalu ini ya. Udah jangan lagi Udah, fokus ke Bu Sophie. Kan Ibu Sophie sebenarnya karena lagi kesal. Jadi bahasanya Iya, itu lagi bukan kesal. bahasa visinya, tapi mengungkapkan kekesalannya. Bayangin sekali. Pak, bayangin ya. Hanya ketika kita diskusi, berbeda masalah pandangan soal Masoretic Text dan Septuaginta. Tiba-tiba tuh ngancem Pak. Ngancem, saya tahu nama kamu Sofiatul, saya tahu alamat kamu. Ini kira-kira orang ini agak gila apa gimana ya? Saya heran loh. Contoh ketika kita diskusi Kejadian 1 ayat 26, tiba-tiba saya tunjukkan dasar nih pakai Alkitab LAI. Dibilang saya sesat katanya. LAI sesat, bahkan dia berani nuduh LAI sesat. Ini orang ini agak gila apa bagaimana ya? Heran sesama mereka ini. Jadi mereka ini memang sombong, secara rohani itu sangat-sangat betul-betul keterlaluan sombongnya. Merasa paling ortodoks dan paling benar di dalam pengajarannya. Ini salah satu yang naik nih, orang GBDI. Jangan. Yang pemilik surga ini pendeta GBDI pemilik surga. Karena dia udah sering kan naik turun surga, udah ketemu sama Tuhan Yesus. Dia sudah ketemu sama Yotevave ini. Gerejamu Udah ketemu sama Dwinatur Yotevave. gereja apa Sofiatul? Waduh, Pak Nani, Erben gerejamu sih apa? dinaikin jadi. Udah. Bentar. Kau akan membusuk di Amerika sana kau. Udah Bentar dulu. Justin. Ngapain kau sebut-sebut GPDI? Kau kurang ajar mulutmu. Justin. Sabar loh. Justin sabar. Kok kan yang Justin. ngaku saya pendeta GBDI, bukannya Pak Sendiri yang ngaku. Sebentar dulu, jangan ke situ. Jadi artinya kita harus mengakhiri Ya, yang merasa polemikus. Turunkan Iya. mereka semua Pak Erben. Kenapa Rumi jadi nyerang Tritunggal? Diskusi dong, Bang. Enggak. Gak ada. Nggak ada yang nyerang. bilang Kan kagak biasa ada, dengan Justin. Sofiatul. Justin, jangan teriak-teriak modalnya, Justin. Tukang Udah. Orang Trinitas teman-teman yang merasa paling Oke, Trinitas. bentar Pak Erben, ya. tolong turunin si Jangan Justin. semua, Akhirnya- jangan sampai. Bentar dulu. Akhirnya Anda melihat kelakuan orang paling Trinitas. Ini yang Udah. merasa paling kenal doktrin Trinitas, kelakuannya kayak begini. Jangan gini, artinya Oh, ini tidak orang ada kepahitan masalah kalau dengan Biar semua ajaran terbuka Trinitas. teman-teman, biar mereka tahu siapa Justin ini. Aduh, Bu Sophie, Siapa saya? jangan. Kau ini Bentar, orang bentar. penyakit rohani. Biar kau, aja Sofiatul. Bu Sophie. Kau yang Oke, penyakit. bentar. Inilah ya, Semuanya kadang-kadang. dulu ya. Saya ngomong dengan Sofiatul. Yang setiap hari Bentar ngomongin dulu, orang, bentar. komalmu tuh kau yang penyakit. Turunkan semua. Saya akan bongkar Bentar dulu. terus kamu. Kalau Saya kau tidak seperti sudi bahkan untuk berbicara dengan kamu, saya tidak sudi dengan kamu. Rani Paham? nih, ngomong kepahitan. Gatal-gatal tubuh saya, gatal-gatal Iya, tubuh karena kau saya. hati Udah. Paham? Ya, Bu Ini, Sophie. sabar. Kau ngaku Oke, Bu di Sophie, Amerika jadi gini. waktu itu panggil Habis sayang waktu ke nih. suamimu siapa itu suamimu? Cuy. Sekarang nggak ada. Bentar dulu Justin ya, jangan ke ranah pribadi. Artinya Nah, dia sudah ke pribadi nih Bapak GPDI. Turunkan Iya, semua. bentar. jangan saya Cuy. Kau ini berzina udah. dengan Edis di situ, saya tahu. Pakai Erben. Ah, Diskusi kan nggak? Pak Erben. Bentar dulu ya. Pak Erben, kenapa Bentar seperti ya. ini? Si Pak Ion Erben. ini tukang Kamu kelakuan ya. Bentar dulu ya. Kelakuan orang Trinitas ya. Sabar. Tukang apa? Urusan apa sama lo, Justin? Aman. Bentar ya. Diskusi enggak nih? Makanya Iya, saya iya. bilang tadi perkataan Bentar, saya Bu benar Sophie, kan Bu Pak Sophie. Erben? Perkataan saya benar nggak? Jangan. Orang yang nama masalah. Trinitas tukang fitnah. Kebukti nggak omongan saya Pak? Kebukti nggak omongan saya? Makanya saya bilang apa? If you believe the right thing, kalau Anda itu imanmu tuh paling benar, pasti hidupmu benar. Nggak mungkin berlawanan dengan firman Tuhan. Anda lihat tadi dari mulutnya Justin. Dia mengatakan saya berzina udah. dengan Edis. Amang Putra ini satu gereja sama saya. Rumahnya 5 menit dari saya. Gimana tuh Amang Putra? Melihat kelakuan Kristen Trinitas tadi, bagaimana menurut Amang Putra? Jangan. Yang tidak ada yang salah dengan iya. Orang tahu semua Bu Sophie, yang benar yang salah. Ya, kita nggak usah. Yang mayoritas Saya mengetahui bukan siapa menyerang kita. doktrin Trinitasnya, saya hanya mengatakan itu orang-orang yang merasa berpegang pada doktrin Trinitas. Betul nggak teman-teman? Tiap hari kan dia nyerang Edis kan di komalnya kan?
Betul nggak? Ya. Udah, sekarang kan nggak lagi Bu Sofi. Orang SD tahu juga yang jadi nggak usah Makanya saya bilang orang yang mengatakan dia paling pengajar Trinitas, saya mengatakan apa? Tukang fitnah, tukang doxing data-data orang. Terbukti nggak Oke, omongan oke, saya? oke. Jangan lagi ke situ. Artinya gini ya, ke depan. Pak Erben, Pak Erben Iya. ngakui nggak? Kata-kata saya terbukti kan? Betul nggak? Shalom Fitnah kan? tulang. Iya, iya, Tukang iya. fitnah, Tapi kan? maksud aku arahnya kita jangan lagi ke sana. Arahnya Kok adalah arahnya jangan ke sana? Belum ada 5 menit perkataanku terbukti kok. Iya, makanya saya bilang Bu Sofi artinya sabar lah. ke depan tolonglah jangan buat fitnah-fitnah. Bayangin dia bilang saya di Kecuali- Amerika berzina dengan Edis. Edis ini ada istrinya On. Botol kau. Aduh. Sabar Bu Sofi. Ini bentar Lu ya lihat tuh dikit ya Bang kelakuan Erben orang ya. yang ngomongin Trinitas Iya, setiap iya. hari Bentar, teman-teman. bentar. Dikit Iya, ya iya. Bu Sofi ya. Mungkin orang-orang ini nggak tahu. Saya beberapa tahun lalu ya 2 tahun atau 3 tahun lalu itu udah jadi moderatornya Bang Edis. Itu saat dia belum terkenal ya teman-teman ya. Dan saya tahu persis dia sudah punya istri. Ya, bagaimana dia dulu awalnya itu saya tahu gitu loh. Jadi ketika orang memfitnah dia punya istri atau dia bilang ini itu saya ketawa. Kenapa? Saya tahu persis dia sudah punya istri. Itu loh. Jadi tuduhan-tuduhan itu ya kita tolonglah jangan kayak anak kecil. Saya nggak bela siapa-siapa di sini tuh loh. Sekalipun Bang Edis tidak punya istri pun, pantas gak orang yang mengaku dokternya paling ortodok, paling Trinitas mengatakan seperti itu, menurut kamu pantas gak, Fit? Terbukti nggak omongan saya? Gini Bu Sopi, nggak usah bawa-bawa ini yang denom aja lah Bu Sopi, nggak usah bawa gereja, bawa denom, nggak usah lah. Iya. Pribadinya yang salah. Kita di sini jangan sampai berbenturan dengan gini ya. Saya menghormati semua di sini ya. Jangan berbenturan dengan denom manapun, dengan gereja manapun jangan dibawa. Ya, karena itu yang personal. perlu dihindari. Itu yang iya harus kita dihindari. dewasa Jadi, ya semua jangan masing-masing bawa ya. gereja, jangan bawa denom. Tapi sekarang bagaimana kita mengejarkan kebenaran iman Kristen kalau ada masalah karakter yang tidak tepat, ya sadar diri aja, memperbaiki sendiri. Kalau tuduhan hanya omong-omongan, ya tolong jangan juga diucapkan, ya kan. Tapi kalau seseorang sudah kenyataan menyangkali, saya yakin bahwa kebenaran itu pasti ada. Itu jadi saya pikir seperti itu ya. Kalian sebentar ini. nih teman-teman ya, kalian sudah depan mata aja. Kalian masih menyangkal loh, padahal di depan mata kalian loh. Dia bisa mengatakan saya di Amerika berzina dengan Edis. Itu kan fitnah yang nyata keluar dari mulut seorang pendeta GPDI. Kalian masih menyangkal loh, masih membelain Justin. Heran saya sama kalian. Enggak, kita enggak membela, artinya jadi inilah yang beredar selama ini, tapi tidak ada bukti dan semua asal diucapkan, makanya jadi repot. Itu ya, jadi oke. Ini siapa ini yang mau ngomong? Jose, mau sampaikan apa Jose? Mau lihat tulang. Sebenarnya gini, ini ada mumpung ada Bu Sofi juga ya, ada teman-teman tadi. Sayang juga tuh tadi Bang Justin diturunin. Karena aku memperhatikan teman-teman karena semua. Kalau Justin di atas, Bukan, ya bukan, pasti bukan. ribut. Mulut Iya, perempuan begitu. Bukan tulang. Maksudnya gini Bu Sofi, aku juga penonton. Akarnya ya, akar pertama itu kalau ngelihat Bang Edis, aku juga fansnya Bang Edis. Kan sebenarnya pertanyaan pertama dari apologet yang lain, ya itu tadi ya Bu Sofi bilang ya, kenapa harus menafsirkan Edis itu SSY? Nah, terus juga kenapa kemungkinan besar kenapa teman-teman apologet lain menanyakan ke Bang Edis adalah kamu itu Tritunggal apa SSY? Karena yang dipaham Indonesia Bu Sofi, agama yang ada di Indonesia itu adalah paham Tritunggal, yaitu Katolik dan Protestan. Nah, mungkin ini ya maksud aku, mungkin teman-teman apologet lain itu memastikan apakah kalau emang Edis adalah apologet seperti tadi tulang Erben bilang ya, fokus kepada ajaran kita gitu, paham kita. Nah, menurutku sampai ada juga yang Wanes tuh kan si Maliki kan, dia menjelaskan bahwa saya adalah Wanes. Nah, jelaskan aja emang ajaran kami adalah Wanes, SSY atau Tritunggal. Jadi let's say penonton yang di bawah itu melihat, oh oke, ternyata Wanes lebih baik nih dari Tritunggal. Ya udah pelajarin. Jadi fokus aja. Oke. Sebentar, Gitu ini aku soalnya mau berangkat kerja Jadi lagi. gini ya bro ya, bentar ya Bu Sofi.
Edis kemarin kan sudah dikonfirmasi bahwa Edis itu bukan SSY. Karena dia mengakui bahwa Bapa, Firman, dan Roh itu Allah yang Esa, yang sehakikat setara. Sedangkan SSY ada hierarki dalam esensi. Bahkan Yesus itu sebagai ciptaan Allah. Edis tidak setuju itu. Jadi sebenarnya sudah terkonfirmasi. Oke. Hanya diksinya Edis menjelaskan tentang Tritunggal beda dengan yang bertanya. Maka yang bertanya ini yang kurang ajar. Dipeming. Sama Ngerti itulah. juga seperti saya. Saya juga ada yang nuduh kamu Nestorian. Padahal Nestorian itu ajarannya memisahkan keilahian dan kemanusiaan Kristus. Saya tidak pernah memisahkan itu, saya bilang. Jadi artinya memang banyak sekarang orang memiliki ajaran Tritunggal, kalau diksinya tidak sama titik komanya dengan ajarannya, maka itu sesat. Itu sesat. Itu. Jadi memang banyak sekarang ini itu yang menjadi persoalannya sekarang. Itu masalahnya. Contohnya tadi disebut Ibu Sofiatul, kiamat. Sama saya juga beda. Karena saya katakan Yesus itu pribadi manusia sang inkarnasi firman, sesat juga. Harus pribadi firman menjadi manusia, sama aja bagi saya. Cuma kalau diksi, pribadi firman menjadi manusia, pendekatan kristologi atas, keilahian. Tapi kalau pribadi manusia sang inkarnasi firman, pendekatan kristologi bawah. Jadi dua-duanya sama. Hanya penekanannya satu kristologi atas, satu kristologi bawah. Tapi diksinya sama sebenarnya esensinya. Cuma karena saya tidak mau setuju diksinya dengan dia, maka saya disebut sesat. Ini juga, cuman aku kan reaksinya kan santai. Jadi itu bro, makanya saya bilang, ya teman-teman juga yang memang pemahaman Tritunggal, jangan paksakan diksi aliranmu harus sama persis dengan yang lain. Yang penting kau paham yang disampaikan temanmu dan yang kau disampaikan kamu bayangin pun teman-teman, dipahami oleh ini- temanmu itu sudah bagus. Saya bandingkan sikap waktu kiamat berdiskusi dengan Bang Edis dengan Malikil yang orang Wanes berdiskusi dengan Edis. Ini terlepas dari ajaran Trinitas dan Wanes ya. Saya mau bicara karakter dan sikap cara mereka berdiskusi. Waktu kiamat berdiskusi dengan Bang Edis menekan banget, betul nggak teman-teman? Bahkan ketika Bang Edis menjelaskan apa itu Trinitas, Bang Edis menjelaskan Trinitas adalah Allah yang Esa, di dalam dirinya ada firman yang kekal dan roh yang kekal. Bang Edis sudah menjelaskan loh. Aku nonton juga kok, Katakan, Bu. oh itu salah itu. Terlepas dari apapun ya, saya nggak bicara dokter di sini, saya nggak bicara denom dan gereja. Saya melihat karakter orang dan karakter itu kan membawa sesuatu yang dia percaya, betul nggak? Contoh nih, kalau saya mengaku saya ini orang Kristen, ekspektasi orang ketika orang Kristen apa? Kasih, betul nggak teman-teman? Betul. Coba bayangin kalau saya ini tukang fitnah, bayangin aja nih ya, saya ini tukang fitnah, tukang gosip, ya, tukang gosip, lalu saya slandering orang, saya fitnah orang nih, nggak bener kayak Justin tadi, ya. Kemudian saya ini makan duit orang nih, makan donasi. Saya di kerjaan tukang mencuri. Menurut Anda, ekspektasi orang ketika lihat tuh, Sofiatul ini kan Kristen, ngakunya Kristen, betul nggak teman-teman? Harusnya Kristen itu apa sih? Christ-like, artinya orang itu harus melihat kita itu imaginary daripada Kristus. Kita adalah gambar Kristus. Ekspektasi orang adalah melihat kita itu sabar, melihat kita itu kasih, betul nggak teman-teman? Tapi kalau saya ini sudah melakukan kebohongan, penipuan, tadi seperti yang Jasi lakukan, fitnah, ya, kira-kira saya bisa nggak melihat gambaran Kristus itu di dalam diri dia? Menurut Anda? Ini kita nggak mau ngomongin doktrin ya, saya nggak bicara denom, saya hanya kecewa orang-orang yang mengatakan dirinya paling trinitas. Ya, jadi kalau Anda bilang saya mulai salah ya, dari tadi saya tidak pernah nyebut nama Justin, betul teman-teman? Saya nggak pernah sebut nama dia, ya. Orang yang merasa dirinya paling ngerti doktrin, tapi karakter sifatnya itu nggak sama loh teman-teman sama yang mereka ajarkan. Saya nggak mau buka aja di sini. Karakter mereka ya banyak dari teman-teman apologet ini tidak bergereja, saya kasih tahu Anda. Tidak berkomunitas, tidak di mentoring. Bahkan lepas daripada hubungan keluarga mereka. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi Christ-like? Kita memberitakan Injil keselamatan berbasis Trinitas, tetapi hidup kita itu tidak berpadanan dengan apa yang kita beritakan, itu loh pertanyaan saya.
ketika kamu memberitakan sesuatu yang benar, kenapa hidup kita tidak bisa berpadanan dengan apa yang kita beritakan? Kebayang nggak kalau saya ini tukang pencuri? Hah? Amang Putra di gereja itu kita tahu ya Amang Putra. Kalau seseorang terlibat perzinahan, pencurian, betul nggak Amang Putra? Mana nih Amang Putra? Dia lagi kerja kayaknya. Ini soalnya satu gereja sama saya di California ini Amang Putra ini. Kita sering ketemu. Kira-kira itu kita menjudge orang itu nggak? Ini orang katanya hamba Tuhan, betul nggak? Bahkan saya melihat ini orang singer di gereja, bla 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 bla. Tapi hidupnya sehari tidak berpadanan dengan pelayanannya. Itu aja udah jadi omongan orang, tanda tanya loh teman-teman. Tanda tanya loh. Jadi bagaimana ketika kita mengajarkan sesuatu dari Alkitab ini, kita bicara 1 kali 24 jam firman Tuhan. Tapi hidupmu, cara bicaramu, ya kemudian semua karaktermu itu tidak mencerminkan apa yang kita beritakan. Ini gimana ceritanya? Coba gimana ceritanya coba? I want to ask. Saya sedih ya sebagai orang-orang yang Kecil Amang Putra, suaranya kecil, coba diiniin. Masih kerja ya? ya Ya, bentar lagi aku juga berangkat kerja nih soalnya. sangat sedih saya melihat tingkah-tingkah para apologet ini sekarang. Ini kan sudah langsung muncul begitu kan, langsung emosinya, langsung membuat sesuatu yang tidak benar. Setingkat orang yang paling cinta Tritunggal itu mengatakan berzina. Ya, saya aja yang selalu bersama dengan mereka ini, aduh, apakah ini bisa jadi teladan bagi kekristenan? Ya, itu makanya saya bilang seperti ini. Saya tahu RBN ini adalah penginjil juga. Dia tidak hanya di TikTok, saya tahu persis. Seandainya dia juga sering seperti itu, dia melayani, tidak hanya duduk di kobol 12 jam, tidak akan dia melakukan seperti ini. Ya, jadi belajarlah melayani terus. Jadi jangan hanya duduk di TikTok terus mencari masalah dengan lain sebagainya. Oke. Ini AO. Mau tanya apa? Ya, Ya. selamat siang, salam kenal semua. Saya nggak ngobrolin yang tadi rame, bukan. Saya akan mau berdiskusi. Memangnya kalau Wanes itu emang kenapa begitu? Memang ini di Indonesia agak repot ya. Tidak biasa omongin hal yang lain, itu masalahnya. Nah, saya bukti langsung sekitar tahun 1992 saya ikut kursus yang gerejanya Tuhannya 3. Nama pemimpinnya Pendeta Andreas Samudra. Ya, waktu itu dibuat acara di Gedung Panin, Jakarta. Nah, itu memang banyak penolakan pada hari itu. Dia sempat viral pada hari itu, kan zaman dulu kan belum ada sosmed. Nah, maksudnya di sini adalah kalau tidak di Indonesia, ya, faham-faham teologi itu kan varian, berbagai macam ragam begitu. Nah, tadi sempat saya simak tentang perilaku begitu. Nah, kalau obrolan yang berkeras tentang Tritunggal, berkeras dengan Wanes, sebetulnya kan kalau obrolan itu dibawa ke Utah, Salt Lake City, nggak laku. Karena mereka 95% Mormon di situ. Ya kan? Nah, jadi maksud saya memang kalah suara Wanes di Indonesia. Dan bahkan yang gereja Trites itu, Bapak Pendeta Andreas Samudra, itu ya tenggelam juga gitu. Namun kan karena eksistensi di Indonesia kan dibatasi, tidak bisa mendaftar di Kementerian Agama masalahnya. Maka orang paham-paham semacam itu ya terpaksa memakai pelang nama gereja, ya dompleng di nama GBI sebetulnya. Karena pada hari itu Bapak H.L. Senduk membuka pintu untuk semua orang yang mau dinaungi secara administrasi di negara kita, ya beliau ya buka pintu pada hari itu. Itu masalahnya. Samudra itu dari Tiberias bukan sih Pak dulunya? Iya. Begini, saya dapat kabar waktu saya di TikTok Sebentar Pak AO. Inti yang mau disampaikan apa Pak? Intinya yang disampaikan. Maksudnya mau apa Pak? Setuju dengan Wanes? Begini, setuju nggak setuju kan punya ranah masing-masing. Artinya, Iya, dia hadir. Iya.
Dia hadir ada. Gitu loh. Oh iya. Nah, maka dari itu kepada masyarakat kan bebas memilih, maksud saya begitu. Ya. Gitu loh. Kan itu disajikan. Semuanya varian-varian faham teologi itu. Tadi seperti teman kita di sini kan ada yang tinggal di luar negeri, itu tahu itu. Semua 1001 macam teologi di situ. Di Amerika sini semua bebas Pak, kecuali berbuat kriminal. Gereja setan aja boleh. Kamu Betul. nyembah bacon, nyembah spaghetti aja di sini ada. Betul. Makanya spaghetti sama bacon dulu di sini ada. Iya. Gereja Scientology, gereja Kristen Scientology itu gede di sini di Iya. daerah Indian sana di Betul. Nah, Temecula. maksud saya kekristenan di Indonesia memang tidak pernah dewasa nanti karena tidak membuka peluang pihak lainnya hadir. Itu Jangan problem. bilang tidak membuka peluang, Pak. Tidak. Indonesia bebas semua. Siapa bilang bebas? SEC aja sudah diterima secara resmi di Departemen Agama. Gimana sih, Pak? Begini, Paman. Kan Di Bimas itu Pak, di Bimas Kristen, bukan Bimas Iya, di Kristen. Bimas Kristen udah. Departemen Agama, Bimas Kristen udah. kan tadi saya bilang. Mormon juga udah masuk di dalamnya. Saya tahu Semua semua. aliran-aliran. Medan ada Tahu, gereja. Pak. Itu. Tahu, Pak. Iya, Nah, Mormon juga ada di masalahnya- Jakarta itu, di Tebet, Begini, Tebet Pak. Jakarta, dekat apa betul itu. semua. Ya, Namun Pak, artinya gini. masalahnya kehadirannya itu langkah pribadi, hasil misi pribadi. Tidak boleh secara de jure hadirnya, Pak. Maka itu tadi saya bilang dompleng dengan Pak Hael Sendo. Gitu loh. Jadi memang gini, semua organisasi itu Pak, dari masyarakat dilaporkan kepada pemerintah, bukan Kan tidak semua pemerintah yang diterima, membangun. Pak. Bentar Di PGI dulu, nggak orang lagi diterima. ngomong. Semua organisasi itu berasal dari masyarakat, dibentuk dulu, baru lapor ke pemerintah, jalur-jalurnya ada. Kementerian Kehakiman nanti, Kementerian Hukum dan HAM, baru nanti Kementerian Agama, itu Pak. Oke, baik. Di mana Izinnya ada bahkan pelang ada- nama? Eh. Di mana ada Itu- pelang nama gereja? Bapak pernah ke Tebet Jakarta? Di situ ada gereja Yesus Kristus Orang Suci di hari zaman itu Mormon, Pak. Itu Saya berdiri tahu, Pak. tegak Saya itu. Pak, bapak Ya udah. saya adalah orang yang dihubungi oleh Mormon tahun 1972. Oke, Bapak. Jadi itu gereja itu bisa berdiri nggak gereja Mormon itu kalau bukan tidak ada izin dari pemerintah? Pak, semua konteksnya zaman Pak Harto itu, Pak. Kadang Loh. pintu dibuka, Ya kalau kadang ditutup, apa Pak. pemerintah Indonesia itu hanya di zaman Pak Harto, sekarang bukan Indonesia gitu. Bukan, Pak. Peraturan, Pak. Ya jangan bilang, Birokrasi. iya peraturannya Birokrasinya zaman Soeharto. berubah-berubah, Pak. Itu juga berlaku sampai sekarang. Itu izin semua organisasi itu dari masyarakat. Kecuali Tidak, organisasi Pak. yang dibangun oleh Ditutup, pemerintah. Pak. Ditutup. Ortodoks tidak boleh mendaftar tunggal, Pak. Akhirnya dompleng di bawah PGI, Pak. Memang sekarang semua organisasi gereja Ya benar dong, akan saya. diterima pemerintah. Ada rekomendasi minimal 2 badan persekutuan gereja. Jadi ortodoks tidak bisa mendaftar sendiri kalau tidak ada rekomendasi dari PGI atau PGLI atau PGPI. Itu udah Tidak hukumnya. begitu, Pak. Akhirnya mereka numpang, Pak. Loh, bukan Terpaksa urusan numpang. administrasi. Setiap sinode baru wajib ada topangan bergabung dengan salah satu aras gereja. Dia Indonesia gabung ada kok. berapa gereja? Dia Ini gabung. orang yang bicara yang sudah menangani, kamu melawan lagi. Kau gimana sih? Gimana melawan, Pak? Ortodoks itu kop surat gerejanya PGI, Pak. Memang semua gereja harus bergabung dengan salah satu aras gereja. Ya iya kan, ortodoks itu Tidak bukan akan bisa. Protestan, Itu Pak. udah hukumnya. Udah dibilang. Ngerti kau? Enggak ngerti, Pak. Karena ortodoks itu bukan Protestan, Turun. Pak. Ini orang nggak Bennett ngerti. ntar. Semua gereja baru yang ada di Indonesia harus ada legitimasi dari minimal 2 aras gereja yang ada. Udah dikasih tahu, bandel. Pahami dulu hukumnya. Itu hukum Orang di bebas. Indonesia, kalau di Amerika enggak, bebas-bebas aja. Ya di Indonesia harus. Contoh kalau ada sinode baru sekarang muncul di Indonesia, maka harus ada rekomendasi gabung dengan 2 organisasi itu. Udah dibilang. Ya, makanya dia bilang harus masuk ke salah satu organisasi gereja. Kalau enggak bisa secara resmi PGI gitu loh. itu bukan organisasi gereja, itu tuh perkumpulan gereja. PGPI, PGLI itu
Jadi harus ada rekomendasi dari situ baru ada sinode. Udah dikasih Makanya dia tahu bilang kan. Ortodoks itu kan bukan Protestan, PGI kan rata-rata Kristen Protestan gitu maksudnya dia. Oh, di Gitu. PGI juga karismatik banyak PGI. Karismatik kan Protestan Pak Erben. Beda. Karismatik dengan Protestan pun dibedakan. Ya, izin Pak Erben. Pak Erben, kalau- bukannya karismatik ada juga di PGI ya? Kalau nggak salah ya, aku pernah Karismatik dengar. itu PGI itu aras gereja, di dalamnya ada gereja tua, ada gereja Pentakosta, ada gereja ini. Jadi setiap gereja itu bisa bergabung kepada 3 aras gereja itu. Contoh gereja saya itu bergabung di PGI tapi juga bergabung di PGPI. Ada lagi gereja saya waktu saya di Medan itu bergabung di PGI, bergabung dengan PGLI. Gimana sih? Dia orang dikasih tahu ya mengerti.